Halo Sobat GST, semakin hari semakin panas perseteruan antara Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan pelatih utamanya Harry Ipe atau yang biasa disebut Coach Naga Api. Aduh, jarang-jarang nih ada anak didik Ko Harry ada yang berontak ataupun berseteru. Di sini kami ingin memberikan informasi lengkap terkait kronologi awal sampai kejadian hari ini. Sudah sejauh apa sih perseteruan mereka? Yuk kita simak. Kejadian ini berpuncak pada penampilan Kevin setelah comebacknya Marcus dari pemulihan. Tampak Kevin bermain terkesan kurang semangat dan tidak sengotot Kevin yang dulu. Contohnya pada Indonesia Open 2022 kemarin, saat itu Marcus Kevin dikandaskan ganda Korea Selatan Kang Min Hyuk dan So Seung Jae dalam 2 game langsung dengan skor cukup telak 14-21 dan 12-21. Dikarenakan kritik deras dari media dan netizen atas penampilan Kevin, di sini mungkin Kevin sedang lagi kesal dan capek menghadapi kritik dari luar. Dan di sini ternyata Ko Harry Ipe juga memberikan kritik terbuka terhadap attitude, sikap, dan body language Kevin dalam pertandingan kemarin. Memang seharusnya sebagai pemain level atas, dia harus menyikapi semua ini dengan baik. Dia sudah kami kasih masukan soal sikapnya itu. Harusnya sikapnya mencerminkan seorang champion. Menang dan kalah harus disikapi dengan lapang dada, ucap Harry Ipe kala itu. Dan menurut Jawa Post tersebut, saat mendengar kritikan Harry Ipe, Kevin mengaku marah dan tidak terima. Bahkan dia sampai mengadukan hal ini kepada pengurus PP PBSI. Puncaknya, Kevin akhirnya mangkir dari latihan tim ganda putra Pelatnas Cipayung. Melihat Kevin tidak menunjukkan batang hidungnya di tempat latihan, Harry Ipe sampai mengirimkan pesan lewat WhatsApp untuk menanyakan keberadaan Kevin. Namun Kevin tidak membalas pesan pelatihnya tersebut. Menurut sumber JawaPost.com, hal inilah yang membuat Harry Ipe kesal. Kevin dianggap telah melanggar aturan, membolos dari program latihan, dan melangkahi otoritas pelatih kepala, atau bisa dikatakan seenaknya sendiri. Sejak pesan itu tidak terjawab, Harry Ipe dikabarkan sudah tidak peduli dengan apa yang dilakukan Kevin. Sejak saat itu sampai hari ini, Harry Ipe memutuskan untuk tidak mau melatih dan menutup pintu untuk Kevin. Saat dikonfirmasi, Harry Ipe awalnya menolak untuk berkomentar terkait hubungannya dengan Kevin, dan dia juga mengaku tidak mengetahui bagaimana perkembangan program latihan Kevin saat ini. Saya no comment soal itu. Biarkan waktu yang akan menjawab, ucap Harry Ipe. Yang jelas saya tidak ada masalah dengan dia. Kalau dia ada masalah dengan saya, itu bukan urusan saya. Kalau tanya soal itu, silahkan tanya Aryono, asisten pelatih, kata Harry. Dan akhirnya, selang beberapa hari, melalui media detik.com, kami membaca berita bahwa Ko Harry membenarkan keretakan hubungan dengan Kevin. Namun, ia tidak menjelaskan alasan mengapa sang atlet yang tak mau lagi dilatih olehnya, Kevin yang nggak mau dilatih lagi oleh saya. Saya nggak tahu. Saya sebagai pelatih, bagi saya ya aneh saja. Tapi ditanya kenapa, saya juga bingung. Tanya Kevin saja, kata Harry pada Senin 26 September 2022. Terakhir komunikasi waktu di Indonesia Open, saya dikasih tahu Aryono, Minarat, asisten pelatih ganda putra. Kevin tidak mau latihan lagi. Katanya sudah nggak cocok berlatih dengan saya. Ya sudah, kalau merasa nggak cocok, nggak usah latihan lagi. Kemarin sudah ngomong sama si Nyo, Marcus Fernaldi Gideon. Nyo, ajak Kevin mau latihan. Latihan saja, saya nggak ada masalah. Yang masalah dianya nggak mau. Akhirnya si Nyo latihan sama kita. Kalau tak salah saat Singapore Open atau Malaysia Open kalau tak salah, saya tanya kenapa tak mau dilatih saya, masalahnya apa? Tapi nggak dibalas, nggak di-read juga. Mungkin nomor saya sudah di-delete, saya nggak tahu, kata Harry. Saya juga tak terlalu mikirin, anak saya juga masih banyak yang membutuhkan saya, pemain-pemain pelatnas. Intinya buat saya tak ada masalah, saya baik-baik saja. Saya happy-happy saja. Ya nilai sendiri, saya no comment. Kan orang yang menilai. Saya sebagai pelatih, orang tua gak mau bermasalah. Sudah itu saja, tutupnya. Nah ini semua versi dari Ko Harry guys. Sekarang coba kita telusuri keterangan dari pihak Kevin Sanjaya melalui wawancara eksklusif media CNN Indonesia kepada Kevin Sanjaya. Bagaimana awal cerita pertikaian dengan Harry Ipe? Ditanya CNN, jawaban Kevin, kayaknya memang sudah waktunya saya berbicara apa adanya, daripada saya semakin digituin terus. Sebenarnya awalnya panjang ceritanya. Pasti pertama ribut karena dia menjelek-jelekkan saya di Indonesia Open. Tetapi sebenarnya story-nya panjang. Dari pertama saya masuk Pelatnas Cipayung, saya kayak dianaktirikan, diremehkan terus, dan lain sebagainya oleh dia. Saya kayak tidak pernah dianggap. Salah satunya saat Race to Olympic 2016, saya tidak diberangkatkan. Kedua, pertandingan Eropa dan China Open. Saya bersama Marcus finish tidak jauh dari Angga Riki. Hanya beda 1-2 posisi doang, tetapi masih di 15 besar. Saya tidak diberangkatkan karena menurut dia, saya masih jauh kelasnya. Intinya begitu. Dia selalu meremehkan kita. Saya sama Sinyo karena kita kecil dipandang sebelah mata. Saat itu saya lebih banyak latihan sama Koar.
setelah sebelumnya sama Mas Hafid. Lalu bagaimana hubungan Kabo dengan Harry IP? Ketika kalian berhasil juara All England 2017 dan mulai menjadi World Tour? Pertanyaan CNN. Jawaban Kevin, itu dia baru memunculkan dirinya sebagai pelatih kami. Kayak dia yang muncul terus. Sebelumnya mana pernah dia melatih kami sama sekali. Intinya saat kami pertama menang All England, baru dia tampil. Kalau saya sama dia, selama dia tidak ada berbicara ke publik apapun itu, kita telanlah. Kita hargai jelek-jeleknya dia. Kayak dia latihan datang seminggu 3 kali, hari sisanya kemana itu ya guys? Siapa tahu rapat dengan pengurus atau apa, kita nggak tahu lah ya. Berarti hubungan kalian memang tidak hangat dari dulu. Dia sebagai kepala pelatih saya hargai, tetapi memang tidak ada hubungan yang bagaimana. Kita telan semua jelek-jeleknya dia. Buat apa ngomong ke media? Apa karena faktor Marcus yang sempat berselisih dengan Harry IP sebelumnya? Jawaban Kevin, saya rasa enggak. Kok Harry sukanya yang tinggi, tenaga besar. Jadi ya memang kita tidak dianggap. Apalagi saya dan Sinyo kecil-kecil. Sampai waktu itu pada titik final di India Open, pertama kali saya final Super Series 2016, kita disuruh mengalah, disuruh ngasih ke Angga Riki. Tetapi kita tidak mau. Waktu itu kan yang mendampingi Kohar. Saya dan Sinyo juga Angga Riki sempat ngumpul. Angga Riki juga bilang main saja, main serius. Saya dan Sinyo juga tidak mau mengalah. Kohar juga oke, tetapi Harry sempat menelpon suruh mengalah. Waduh, beneran ada kayak gini di dalam PBSI? Bisa dikatakan pengaturan skor dong, ya nggak sih? Kalau beneran sih, benar-benar bikin shock sih ini beritanya. Mudah-mudahan aja enggak ya guys. Setelah hubungan dingin, namun tetap profesional, berarti hubungan benar-benar kembali meregang di Indonesia Open 2022. Jawaban Kevin, ya. Sebagai seorang internal seharusnya ngomong ke kita langsung. Dia tidak memecahkan masalah sama sekali, tapi malah ngomong ke media. Sebagai orang internal dan pelatih atau disebut orang tua, kayaknya tidak sewajarnya seperti itu. Tidak pantas. Begitu kami mulai turun performa, dia kor-kornya kayak jelek-jelekin begitu. Kayak cari panggungnya begitu amat. Apakah kamu langsung berbicara dengan Harry setelah momen tersebut? Jawaban Kevin, enggak, karena dia juga tidak merasa bersalah sama sekali soal pembicaraan dia. Jadi mau bilang apa? Kita tidak ada ngomong apa-apa. Kan dia bilang sudah ngomong ke saya dan lain sebagainya. Tidak ada omongan apa-apa ke saya dan Kosinyo. Soal sudah beritahu itu tidak ada, bohong semua. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia Open dari sudut pandang kamu? Jawaban Kevin, sudah pasti kami kelelahan. Kami sudah mati-matian saat Indonesia Master. Waktu Indonesia Open, saya merasa berat sekali. Saya merasa tidak sekuat itu untuk memaksakan diri. Daripada saya cedera atau sakit, kami juga sama-sama sudah tidak bisa maksimal. Jadi bersikap lebih realistis aja. Setelah masalah itu, kamu tetap datang ke Cipayung. Waktu awal-awal tidak, karena anak-anak pada pergi semua ke Malaysia dan Singapura. Setelah anak-anak pulang, saya dan Sinyo latihan sama Koh On, Rioni Mainaki. Sampai sudah latihan di jam yang berbeda dengan yang lain. Kamu dan Harry sudah tidak tegur-teguran saat itu? Jawaban Kevin, tidak. Apa benar kamu dikirimi pesan lewat WhatsApp oleh Harry IP tetapi tidak mau balas? Jawaban Kevin, dia sudah dikasih tahu panjang lebar. Sinyo sudah cerita, Kohar sudah cerita dan mendengar dari saya. Tapi dia WhatsApp saya cuma nanya, Vin, kenapa nggak latihan? Aryono bilang marah sama saya, tetapi dia tidak merasa ada masalah sama sekali. Jadi ya susah kan? Dia selalu bilang kan saya tidak ada masalah. Ya memang dia yang buat masalah, bagaimana? Pak, ini artinya berarti kamu atau Harry yang keluar? Tanya CNN. Jawaban Kevin, soal itu saya kurang tahu solusinya apa. Jadi saya serahkan ke PBSI. Saya tidak masalah, nothing tulus juga kalau sudah diposisikan seperti ini. Misal kamu tetap di ganda putra namun tidak dipegang oleh Harry IP, apakah masih mungkin seperti itu? Jawaban Kevin, kalau jalan sendiri-sendiri, kepala pelatihnya tetap Harry. Kalau dibagi dua, saya tidak mau merusak hal yang sudah jalan di PBSI. Jadi tidak enak sama anak-anak. Jangan gara-gara saya malah jadi kacau semua. Berarti kamu sudah ancang-ancang main di luar platnas? Jawaban Kevin, kita lihat ya keputusan dari PBSI. Markus sendiri bagaimana? Kami sudah berdiskusi panjang lebar. Sinyo sepertinya tidak masalah ikut bersama-sama dengan saya. Makanya saat saya latihan pisah, Sinyo masih ikut saya juga latihan bareng Kak On. Masih sering ngobrol. Kita selesaikan hal ini sama-sama. Tapi emang salut ya buat Sinyo. Kedewasannya dan semangatnya tetap top guys. Aduh, jadi pusing juga Mimin lihat kasus ini. Menurut kalian gimana sih guys? Tapi coba kita lihat sekarang dari sisi netralnya, yakni PBSI. Menurut Ketua Harian PBSI, Alex Tirta, saya ada mendengar berita tentang tim ganda putra menyangkut hubungan Coach Harry P dan Kevin. Sampai hari ini, Coach Harry P masih menjadi kepala pelatih sektor ganda putra utama, kata Alex. Ia masih bertanggung jawab dan memegang kendali penuh sektor ganda putra di Platnas Cipayung. Lanjutnya, menurut Alex, bila memang ada masalah, sebenarnya normal dan wajar saja. Ini sudah biasa terjadi dan akan diselesaikan secara profesional dalam waktu yang singkat. Kami menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak menghiraukan gosip-gosip yang belum ada kebenarannya. Mari kita tetap mendukung tim bulu tangkis Indonesia untuk terus berprestasi dan membawa harum kebanggaan bagi negeri. Tutup Alex. Jawabannya
diplomatis ya. Masih belum menjawab sih. Lagian masa itu dibilang gosip? Jelas-jelas dari kedua belah pihak udah beri pernyataan dan penjelasan. Mungkin ada kisah-kisah lainnya yang udah menyebar ke netizen. Iya sih, kalau itu bisa disebut gosip guys. Jadi tetap kita ikuti aja beritanya. Dan jangan buru-buru mengambil keputusan ya guys. Kita tetap mendoakan. Semoga mereka bisa kembali akur. Mau apapun jalannya nanti, jangan sampai berseteru lah. Biar enak di lapangan, ya enggak? Sudahlah, makin bingung jadinya. Kalau menurut kalian gimana sih guys? Gimana ya baiknya untuk bulu tangkis Indonesia? Tolong kasih masukannya ya. Kita bahas di kolom komentar. Oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Tetap dukung Gudang Sports ya guys, dengan klik like dan subscribe-nya. Atau mungkin ada teman-teman kita yang butuh informasi ini, bisa share video ini ke grup-grup badminton kita. Sampai sini dulu ya, sampai ketemu lagi. Thank you.